Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian dimanapun berada, alhamdulillahirabbil alamin, kita aturkan segenap rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmatnya, rahmatnya, karunia-Nya. Pada kesempatan kali ini kita masih diberi umur panjang dan kita masih bisa mengikuti kajian ini meskipun via online dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat teriring salam mudah-mudahan tercurahkan pada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan insya Allah kita akan senantiasa istiqomah dan terus menerus dawam dalam mengikuti sunnah-sunnahnya atau ittiba apa yang menjadi perintah dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan filah rahimani wa rahimakumullah. Marilah ya, kita awali ya, kajian ini agar Allah memberkahi kita dengan kalam basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah kajian tentang suatu amalan ya, amalan. Tentu kita semua suka beramal ya. Tentu kita semua yang hidup di dunia ini, kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, ingin selalu beramal. Ya, kemudian timbul pertanyaan dalam hati kita. Amalannya seperti apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Amalan seperti apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena orang yang ingin beramal, orang yang ingin melakukan suatu amalan, tentu dia akan mencari ya, amalan seperti apa yang dicintai oleh Allah, yang disukai oleh Allah. Karena ketika Allah sudah suka terhadap suatu amalan itu, Allah sudah cinta pada suatu amalan itu, tentu akan demikian mudahnya ridhonya, pahalanya Allah limpahkan kepada orang yang beramal itu. Nah, itulah yang menjadi pertanyaan kita. Maka pada segmen kali ini kita akan menyampaikan suatu amalan yang dicintai oleh Allah. Akan kita sampaikan suatu hadis, suatu sabda dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersabdalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ahabbul a'mal indallah adwamuha wa in qilla. Nah, inilah sabda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahabbul a'mal indallah, yang paling dicintai di antara amal-amal di sisi Allah Subhanahu wa taala, adwamuha, adalah yang paling dawam, yang paling kontinu, yang paling ajak, wa in qilla, walaupun sedikit. Nah, ini hadis ini ya, sabda Rasulullah ini ya, memberikan pengertian kepada kita bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan karena banyaknya amalan ya, bukan karena kita membaca Al-Qur'an semalam suntuk ya, bukan karena kita ibadah semalam suntuk, bukan kita puasa seumur hidup ya, bukan suatu amalan yang saking banyaknya, melainkan amalan yang paling dicintai oleh Allah itu ternyata adalah adwamuha, dawam ya. Jadi di situ ada kata adwam. Adwam itu suatu bentuk mubalaghah ya, artinya paling dawam. Ya, dawam itu sendiri apa? Dawam adalah terus-menerus, continue, dalam istilah Jawanya itu ajek ya. Maka kalau kita beramal, nah, itu yang kita utamakan adalah continue-nya. Kita utamakan adalah ajeknya, bukan banyaknya ya. Jadi kita tegaskan sekali lagi, kalau kita mau beramal ya, beramal apa saja, yang paling utama adalah continue atau ajek atau rutin. Dalam bahasa Islamnya, dalam bahasa yang lebih tingginya adalah istiqomah. Itu yang paling penting. Ditegaskan tadi wa in qilla, walaupun sedikit. Apa artinya ya? Jadi misalnya saudaraku sekalian melaksanakan ibadah sholat duha ya.
Yang paling Allah cintai dari sholat duha itu bukan terus kemudian banyaknya rokaat, banyaknya bilangan rokaat dalam sholat duha itu. Misalnya ada orang yang sholat duha 12 rokaat, ya, bukan itunya. Tapi wa ingkila, walaupun sedikit, walaupun 2 rokaat setiap hari. Namun kalau saudaraku sekalian bisa sholat duha, ajak terus menerus seumur hidup sampai akhir hayat. Jadi setiap waktu duha tiba, dia selalu sholat duha 2 rokaat terus menerus, ya. Sampai dia dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, dia terus menerus istiqomah menjalankannya. Itu lebih dicintai daripada misalnya sekali sholat duha langsung 12 rakaat atau 8 rakaat, namun ya mungkin hanya seminggu sekali, atau mungkin hanya sebulan sekali, atau mungkin hanya setahun sekali, atau mungkin hanya pada waktu bulan puasa saja. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Jadi ada kalanya orang itu yang memandang bahwa Allah itu mencintai suatu amalan itu banyaknya, ya. Jadi ketika dia beramal, melaksanakan suatu amalan, dia mengira bahwa Allah itu mencintai banyaknya. Ya. Kalau banyaknya berarti misalnya ya, sholat malam atau qiyamul lail itu rokaatnya banyak, ya, sampai ada yang mungkin 36 rokaat, bahkan sampai ada yang menyebut tidak ada batasan bilangan rokaat. Nah, semenjak tengah malam sampai terbit fajar dia qiyamul lail, banyak sekali. Bukan itu, ya. Banyak mengerjakan suatu amalan, misalnya baca Al-Quran semalam suntuk, sholat malam semalam suntuk, sholat duha katakanlah 12 rakaat, ataupun puasa sampai berhari-hari, ya, misalnya puasa dalam waktu yang lama, ya. Namun kalau hanya dilakukan sekali 2 kali, ya, baca Al-Quran semalam suntuk atau baca Al-Quran dalam waktu 1 minggu khatmul Quran, namun hanya sekali itu, ya, dikerjakan, ya, dapat pahala atau tidak? Ya, dapat pahala, jelas dapat pahala, ya, insyaallah, ya, kalau dia kerjakan dengan ikhlas. Namun kalau derajatnya, kalau dilihat dari derajat makom dari amalan itu masih lebih tinggi yang dikerjakan sedikit-sedikit itu, namun sering dan itu kontinu sepanjang hayat, itu lebih dicintai. Ini kita berbicara lebih dicintai, bukan berarti yang langsung banyak sepanjang malam itu tidak dapat pahala. Ya dapat pahala, pasti semua amalan itu dapat pahala, ya. Dapat pahala besarkah? Ya bisa jadi dapat pahala besar. Namun yang paling dicintai oleh Allah adalah yang istiqomah, yang dawam itu tadi, ya. Terakhir, ya, akan saya sampaikan sebuah renungan bagi orang yang dawam dalam mengerjakan suatu amalan, yaitu surah Fussilat ayat 30. Kita akan mengambil intisarinya saja nanti, bukan membahas, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nah, di situ ada tsumma istaqamu. Istiqomah. Istiqomah itu sama dengan dawam, yaitu beramal tapi terus-menerus. Balasannya apa? Balasannya adalah ketika nanti menjelang ajal, malaikat akan turun mendampingi, mengerumuni. Kemudian malaikat-malaikat itu akan mengatakan, jangan takut, jangan bersedih, bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Itu balasan bagi orang yang senantiasa istiqomah atau dawam dalam mengerjakan suatu amalan. Maka terakhir saya mengajak khususnya pada diri saya sendiri dan juga umumnya pada saudaraku sekalian, mari amalan yang selama ini sudah kita lakukan, sholat 5 waktu, baca Quran, sholat duha, qiyamul lail, puasa Senin Kemis, puasa Daud dan lain sebagainya, yang sudah biasa kita lakukan, yang sudah rutin kita lakukan, mari kita pertahankan untuk kita lakukan seumur hidup kita, ya, dengan rutin dan dawam. Ya, insya Allah itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam tausiah atau kajian singkat ini. Banyak khilaf mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.